What are you doing? Cecile, promise to let me kiss. Halo, bertemu lagi sama gua Kufroy. Di kesempatan kali ini Kufroy bakal membahas sebuah film yang masih dewasa juga sih. Film ini yang berjudul Cruel Intention. Film ini menceritakan sebuah remaja yang penuh dengan kebohongan. Oke, tanpa banyak-banyak spoiler di awal, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Di awal film kita diperlihatkan seorang pria playboy yang bernama Sebastian yang baru saja berkonsultasi dengan seorang psikolog. Dia menceritakan selama hidupnya ini digunakan untuk bermantap-mantapan dengan seorang gadis. Melihat tingkah Sebastian, psikolog itu risih dan ingin segera mengakhiri pertemuan itu. Namun, psikolog ini mendapatkan sebuah telepon dari anaknya. Anaknya mengatakan bahwa ia baru saja dicampakkan oleh seorang pria yang telah memposting dirinya tanpa busana di sosial media. Pria itu ternyata adalah Sebastian. Hal itu membuat psikolog itu marah besar kepada Sebastian. Sebastian bukannya takut, dia malah tertawa dan berkenalan dengan seorang gadis yang baru dia temui. I'm gonna take you to lunch. Okay. Oke, setelah itu Sebastian datang untuk menemui saudara tirinya yang cantik yang bernama Catherine. Catherine merupakan wanita cantik dan sangat pintar sehingga ia menjadi panutan di sekolahnya. Semua mengira bahwa Catherine adalah anak baik, namun ternyata semua itu hanya kedok semata. Catherine merupakan gadis yang memiliki hati jahat sama seperti Sebastian. Ia juga sangat menyukai pagelaran budaya. You remember Court Reynolds? Sentences were made on my part to keep him happy. Sorry. Suatu ketika, Catherine ditinggalkan oleh kekasihnya. Lalu dia meminta bantuan kepada Sebastian untuk merusak reputasi Cecil. Ternyata kekasih Catherine meninggalkannya karena ia lebih memilih Cecil. Tapi Sebastian menolaknya. Ia tak mau merusak reputasi gadis yang tak bersalah. Kemudian Sebastian menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasarannya. This is a challenge. Why I Plan to Wait by Annette Hargrove. Kemudian Sebastian meminta Catherine membuka halaman 64. Di halaman itu terdapat sebuah foto gadis yang bernama Annette. Annette ini berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis religius dan juga pintar. Ia mempunyai prinsip, ia akan memberikan akses guanya setelah menikah nanti. Karena Sebastian ini seorang playboy, Sebastian merasa tertantang untuk mendapatkannya. Annette merupakan seorang anak dari kepala sekolah di tempat mereka bersekolah. Trevor's a fag. Too bad for you, she lives in Kansas. Ia juga memiliki seorang pacar yang bernama Trevor. Namun Trevor adalah seorang pria yang menyukai sesama jenis. Kala itu rumah Annette akan dijual dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah bibinya Sebastian. Hal itu membuat Sebastian memiliki kesempatan untuk mendekati Annette. Merusak reputasi kepala sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi Sebastian. Catherine pun tak yakin akan keberhasilan Sebastian. Sebastian yang kesal akhirnya mengajak Catherine untuk taruhan. Awalnya menolak dan Sebastian pergi meninggalkannya. Namun tak lama Catherine pun berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Major of yours. Count me in. Sebastian pun mulai menjalankan rencananya. Ia pun pergi mendatangi rumah bibinya. Di sana dia melihat bibinya dan juga Annette sedang berkuda. Melihat Sebastian datang, mereka pun bergegas menghampirinya. And Helen! Sweet pea! God, I've missed you.
Kemudian Sebastian mengajak Annette untuk berkeliling ke halaman rumahnya. Di sana ia terlihat berusaha mendekati Annette, namun Annette sudah mengetahui kelakuan Sebastian yang sering mempermainkan para gadis. You've been very well informed of your reputation. Di sisi lain, Catherine yang berusaha membalas dendam datang menemui Cecil. Saat itu Cecil sedang les musik bersama dengan guru yang bernama Mang Ojon. Cecil menyadari telah jatuh cinta kepada Mang Ojon. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Catherine, this is Ronald Clifford. He'll be giving me music. Sementara itu, Sebastian penasaran, berusaha untuk mencari tahu siapa yang telah menjelekannya di depan Annette. Ia mencurigai seorang pria yang bernama Donald. Donald merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu, Sebastian mengira dialah yang memberitahu Annette. Wow. Do you think you could arrange a Di sisi lain, Catherine mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Dia mengajak Cecil pergi berdua untuk piknik di sebuah taman. Di sana, Catherine mengajarkan Cecil bagaimana cara bersilaturahmi bibir. Catherine berusaha mencari tahu tentang hubungan Cecil dengan Mang Ojon. Cecil yang polos mulai memberitahu Catherine bahwa dia mencintai Mang Ojon dan Mang Ojon pun mencintai Cecil. Lalu Catherine yang licik terus berpura-pura menjadi teman yang baik. Did hide the letters, right? Lanjut, malam pun tiba. Bastian dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume cukup besar. Hal itu membuat Annette mendatanginya dan Sebastian kembali mengeluarkan gombalannya untuk memikat Annette. Sebastian pun mengajak Annette berenang bersama dan Annette pun mau diajaknya berenang. Ketika sedang berenang, Sebastian mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. Hal itu membuat Annette risih. Lalu Annette pergi meninggalkan Sebastian. Setelah itu, Sebastian pergi untuk mempergoki temannya Annette. my whole career? Your career? Ia menjebaknya dan ia memfotonya untuk menjadikannya sebuah bukti untuk mengancamnya. Ia meminta menuruti semua permintaannya Sebastian. Sebastian meminta Donald untuk mencari tahu siapa yang telah menjelekannya di depan Annette. Something you can do for me. Keesokan harinya, Donald pun berusaha mencari tahu siapa yang telah menjelekan Sebastian di depan Annette. Positive, man. She said Mrs. Caldwell. They met. Dan Annette pun memberitahu. Mengetahui Cutwood sebagai otak dari semuanya membuat Sebastian kesal dan akhirnya bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil, anak dari Cutwell. Kemudian Sebastian menelpon Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Keesokan harinya, Sebastian menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara itu, Catherine menemui Cutwell untuk memberitahu hubungan Cecil dan Mang Ojon. Hal itu membuat Mang Ojon diusir dari rumah Cecil. Mereka mulai menjalankan rencananya. Sebastian dan Catherine menemui Mang Ojon dan maksudnya untuk bisa menjalin hubungannya bersama Cecil diam-diam. Sementara itu, Sebastian pun mengajari tata cara untuk menikmati kenikmatan duniawi. What are you doing? Cecile. Semua itu mereka lakukan untuk merusak reputasi Cecil. We're destroying an innocent girl. You do realize that. Scene pun berganti. Bibinya meminta Sebastian dan Annette untuk menggantikannya mengunjungi panti jompo dan mereka pun menuruti hal itu. So sweet of you. Setibanya di sana, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama para lansia. Kemudian mereka pun pulang, dan sepulang dari sana, Annette mulai menghibur Sebastian dengan tingkah konyolnya. Distracting.
Hal itu membuat Sebastian tertawa dan merasakan yang namanya jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Di sisi lain, Cecil terlihat cemas dengan apa yang sudah ia perbuat dengan Sebastian semalam. Ia berusaha menceritakan semuanya pada Catherine. Ia justru membodohi Cecil. Cecil yang polos itu justru senang dan terus menuruti semua perkataan Catherine. Pada malam harinya, Cecil kembali menghabiskan waktunya dengan Sebastian. Di pagi hari, Catherine memergoki Sebastian yang sedang mengamati Annette. Hal itu, Catherine merasa ada yang salah dari Sebastian, membuat terjadinya perdebatan antara mereka berdua. Can't stand that holier than thou bull. Namun, karena pertaruhan itu membuatnya bersikeras untuk memenanginya. Tak lama, Sebastian pun pergi menghampiri Annette. Ia pun mendekati Annette, lalu kemudian pada malam harinya, Sebastian datang ke kamar Annette. Awalnya, Sebastian berpamitan kepadanya, namun tiba-tiba Annette mendekatinya dan perlahan mencium, lalu ia menariknya ke dekat tempat tidurnya, anjir, dan mulai melepas asetnya. Tapi ternyata Sebastian Sorry, I can't. Sebastian tak tega untuk mengenjotnya. Pagi hari, Catherine yang sudah berada di atas tubuh Sebastian pun membangunkannya. Memberitahunya kalau Annette sudah pergi. Karena hal itu, Sebastian bergegas pergi mencarinya. Sebastian yang menyusul Annette akhirnya bertemu di stasiun Rangkas. Kemudian Sebastian membawa Annette ke rumahnya. Dan di kamar itu semuanya terjadi. Dan disitulah Annette harus melepaskan kesuciannya oleh seorang playboy. Sementara itu, Catherine masih dengan dendamnya kepada Cecil. Kali ini Catherine melakukan pagelaran budaya dengan pria yang dicintai Cecil, yaitu Mang Ojon. Hal itu kemudian dipergoki oleh Sebastian. Dan akhirnya Mang Ojon pun pergi. Catherine mulai merayu Sebastian, namun kali ini sangat berbeda. Sebastian menolak ajakan Catherine dan hal itu membuat Catherine kesal. Catherine yang mengetahui Sebastian sudah jatuh cinta kepada Annette membuat Catherine tak terima dan akan mengancam memberitahunya tentang pertaruhannya itu. Put the phone down. Karena takut akan ancaman Catherine, Sebastian bergegas mendatangi Annette. Dan Sebastian memberitahu bahwa dirinya tak pernah mencintai Annette. Semua itu dilakukannya hanya untuk bisa bergenjotan dengan Annette. Annette pun sangat kecewa dan meminta Sebastian untuk cepat pergi. Setelah itu, Sebastian datang ke kamar Catherine dan menceritakan semuanya. Catherine justru merasa bahagia atas kebodohan Sebastian. Mengetahui jahatnya Catherine membuat Sebastian menyesali semua perbuatannya. Sebastian berusaha mendatangi Annette untuk meminta maaf. Namun Annette pun sudah tak mau menemuinya hingga akhirnya Sebastian pun hanya menitipkan suratnya dan jurnal hariannya miliknya. Annette pun menerimanya dan mulai membacanya. Dear Annette, I don't know what I can possibly say right. Jurnal itu berisi semua tentang Sebastian dan semua kejahatan Catherine ada di sana. Dan semua tentang Annette pun ada di sana juga. Merasa puas dengan semua yang sudah ia lakukan, Catherine pun menelpon Mang Ojon dan mengatakan bahwa Sebastian sudah mengenjot wanita yang ia cintai, yaitu Cecil. Mendengar hal itu, Mang Ojon pun emosi dan langsung pergi mencari Sebastian. Sementara itu, Bastian yang berada di sekitar tempat tinggal Annette terlihat kelelahan dan akan pulang. Annette yang melihat itu pun menyusulnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Mang Ojon bertemu dengan Sebastian dan terjadilah pergelutan. Kelahian itu pun dilihat oleh Annette. Annette pun langsung berusaha memisahkan mereka. Namun sangat disayangkan, Annette pun terpental ke tengah jalan dan terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang ke arah Annette. Sebastian pun berlari dan menyelamatkan Annette. Dan akhirnya Sebastian pun tertabrak oleh mobil dan kemudian I meninggal. love you with that. I love you too. Di sekolah, semua orang terlihat sedang berduka atas meninggalnya Sebastian, bukan Mang Ojon. Di tengah duka yang menyelimuti,
Annette memergoki Catherine yang sedang menghirup bumbu penyedap sabu kali ya. Hanya itu, Annette yang sudah mengetahui semua kejahatan Catherine. Hal itu dilakukan dengan cara mengopi jurnal Sebastian dan dibantu oleh Cecil. Jurnal itu pun disebarluaskan ke seluruh siswa. Seketika Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik yang menjadi panutan di sekolah harus merasakan malu karena semua kegiatannya. Film pun selesai, ending yang sangat apa ya? Sangat kurang baik mungkin.